Baca Ustaz Khalil hadis nomor 625. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi karahiyati akhdhi khiyaril mali fi shadaqati. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Waqi'un, haddatsana Zakaria bin Ishaq al-Makki. Haddatsana Yahya bin Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yamani faqala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa in hum ata'u lidzalika fa'alihum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal lailati fa in hum ata'u lidzalika fa'alihum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim fa in hum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madhlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun wa fil babi anis sunami hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berkata al-Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini masih berkaitan dengan bab zakat atau kitab zakat. Tadi sudah dibaca oleh Ustaz Khalil. Hadis ini merupakan riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau dengan ayahnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha mengutus Mu'adhan, sahabat beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, diutus kemana? Ilal Yamani, ke negeri Yaman. Ini namanya duta dakwah, bukan lagi duta negara, tapi duta dakwah, utusan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW berangkat ke negeri Yaman dalam rangka berdakwah, menyebarkan Islam dan mengajarkan penduduknya juga bagaimana menjalankan syariat Islam. Nah, duta dakwah ke Yaman itu adalah sahabat beliau yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke Yaman dalam rangka berdakwah dan mengajarkan penduduk Yaman tentang ajaran Islam dan bagaimana melaksanakan ajaran Islam. Pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi dan berjumpa dengan satu kaum. Kaum maksudnya masyarakat Yaman. Masyarakat Yaman yang kau akan datangi dan kau akan jumpai ini adalah masyarakat ahli kitabin, ahli kitab. Artinya penduduk Yaman sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW, mereka ini sudah menganut
agama Yahudi dan juga menganut agama Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sudah masuk ke negeri Yaman sebelum Islam dan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di sana. Sudah ada di negeri Yaman. Jadi orang-orang Yaman sudah ada yang mengikuti syariat seperti Taurat, ya, dan juga sebagian lagi sudah mengikuti syariat Injil, artinya beragama Nasrani sebelum Islam. Makanya sekarang di daerah perbatasan namanya Najran, sekarang masuk Saudi Arabia. Dulu Najran itu wilayah yang sekarang masuk di Saudi Arabia namun dekat dengan negeri Yaman. Itu dulunya adalah basis agama Nasrani. Najran, perbatasan antara Saudi sekarang dengan negeri Yaman, yang Yaman ini masih bergolak. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri Yaman ini ya kembali kondusif lah, baik secara politis maupun secara sosial. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal, fad'uhum, ajak mereka, dakwahlah kamu wahai Mu'adz kepada mereka penduduk Yaman yang masih ahli kitab, masih beragama Yahudi dan mengikuti Taurat serta beragama Nasrani mengikuti Injil. Ajak mereka ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka untuk masuk agama Islam tapi dengan cara yang bijaksana. Makanya ini tahapan yang bijaksana. Jadi dakwah itu ada porsinya sekaligus ada prosesnya. Memang Quran juga seperti itu, memberikan satu arahan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajak manusia itu ila sabili rabbik, agar mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, tidak boleh dengan kekerasan, dan sampaikan dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Namanya al-mau'idah al-hasanah. Kalaupun harus berdialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak berdialog dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Itulah cara Wali Songo menebarkan dan mengajarkan Islam di Nusantara, termasuk di Pulau Jawa, sehingga booming, gampangannya begitu bahasanya. Yang tadinya ada perlambatan dalam proses Islamisasi di Indonesia termasuk di Pulau Jawa, tapi ketika era Wali Songo datang di Pulau Jawa ini cepat sekali Islam tersebar di Pulau Jawa dan di luar Jawa, luar biasa. Caranya bagaimana? Mengikuti arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang bijak. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah mentaati itu, artinya mengikuti Islam, mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, tahap berikutnya apa? Nabi sampaikan, fa'alimhum, wahai Mu'adz, beritahu kepada mereka, fa'akhbirhum annallaha, bahwasanya Allah iftarada, mewajibkan alaihim, kepada mereka, kalau mereka sudah Islam, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat? Khamsa shalawatin, salat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, sehari semalam. Tahap diajarkan sholat, bagaimana melaksanakannya, dan yang berkaitan dengan sholat
harus wudu dan lain sebagainya. Ajarkan itu, mantapkan itu. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat untuk melaksanakan sholat, baik sholatnya, istiqomah sholatnya, pelaksanaannya juga luar biasa. Nah, tahap berikutnya adalah fa'alimhum, beritahu lagi kepada mereka, ajarkan lagi kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, iftarada, mewajibkan, alaihim, kepada mereka, shadaqatan, sedekah. Yang dimaksud sedekah ini bukan sebatas sedekah yang sifatnya tabarruk, tatawwu, sukarela, tapi masuk juga dalam hadis ini, dan memang yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat. Jadi sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat, yang memang masuk rukun Islam. Karena memang zakat itu wajib. Makanya di sini Nabi bilang, fa'alimhum, beritahu mereka, annallaha, sungguhnya Allah, iftarada, mewajibkan, alaihim, atas mereka, apa? Sodakotan. Sodakotan maksudnya zakatan, zakat. Makanya pembagian zakat dalam Quran itu bahasanya sodakoh. Innamas sodakatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu, maksud sedekah itu dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah zakat. Dibagikan kepada mustahiknya, diantaranya fakir, miskin. Fakir itu orang yang gak punya kerjaan dan gak cukup untuk keseharian. Udah gak punya kerjaan, gak punya apa-apa, itu namanya fakir. Miskin, orang punya kerjaan tapi gak imbang sama penghasilan, bahkan penghasilannya sangat minim, gak cukup untuk keseharian, namanya miskin. Jadi lebih rendah, lebih dibutuhkan kita memberikan kepada yang fakir. Tapi kan kita seringkali udah nyingkat aja fakir miskin, padahal itu ada definisinya masing-masing itu. Fakir orang yang gak punya kerjaan, udah gitu ya pasti minim, bahkan mungkin gak punya apa-apa untuk kesehariannya. Kalau miskin masih punya kerjaan tapi gak imbang sama pemasukan dan gak cukup untuk keseharian, miskin. Kasih tahu bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, maksudnya zakat. Fi amwalihim, zakat ini berkaitan dengan harta-harta mereka. Tu'khadhu, yang diambil harta itu, harta yang wajib dizakatkan itu bukan dari semua umat Islam, tapi min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di kalangan umat Islam. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang zakat ini. Ada yang namanya nisab. Nisab itu artinya porsi harta yang sudah masuk kategori wajib dikeluarkan. Seberapa banyak harta kita yang wajib dikeluarkan, batasannya sampai berapa? Itu namanya nisab. Istilah zakat namanya nisab. Kalau udah sampai nisab, nah artinya kalau sudah sampai ambang batas kita punya harta sekian, itu namanya nisab. Nah, kalau udah sampai nisab, sudah sampai ambang batas kepemilikan sekian, maka harta itu wajib dikeluarkan. Nanti kita akan bahas dari mulai yang namanya peternakan sampai pertanian, juga pertambangan, bahkan penemuan harta alias harta karun, namanya rikaz.
Jadi apa jenis-jenis harta yang wajib kita keluarkan? Nah, pada sesi berikutnya nanti insya Allah kita bahas. Kita mudah-mudahan dikasih waktu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harta yang sudah diambil dari orang-orang kaya ini terus bagaimana? Wa turaddu, dan dikembalikan, dibagikan, didistribusikan. Buat siapa? Ala fuqaraihim, terhadap orang-orang fakir, termasuk miskin di antara umat Islam. Jadi di antara tujuan zakat itu adalah siklus, rotasi, perputaran harta. Jadi kalau kita bicara sudut pandang ilmu ekonomi, ini kewajiban zakat itu luar biasa. Menjaga keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kalau zakat tidak dikeluarkan oleh orang-orang kaya, ini akan menimbulkan, misalnya hanya satu sisi aja nih, hanya salah satu aja, masih banyak sisi yang lain. Sini. Timbul adanya kesenjangan di tengah-tengah masyarakat, gap sosial, macam-macam. Kemudian efeknya pengangguran, kejahatan, kriminalitas, macam-macam. Bisa juga main santet, macam-macam dah pokoknya, banyak banget. Kalau ekonomi itu tidak rata di tengah-tengah masyarakat, kecemburuan sosial ini lama-lama bisa meledak. Namanya meledak itu disebut apa? Revolusi. Bahaya kalau revolusinya sifatnya jelek. Nah, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah datang sebagai rahmatan lil alamin. Menjaga diantaranya, nah, kemaslahatan masyarakat, keseimbangan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ekonomi itu ada di titik normal. Apalagi kalau hanya di tingkat kaya saja ekonomi jadi mandek, ini ekonomi nggak berputar bagus. Kenapa? Daya beli masyarakat kan jadi rendah. Kalau daya beli masyarakat jadi rendah, itu pasar sepi. Kenapa pasar jadi sepi? Daya beli masyarakat menurun, bahkan mungkin ambruk. Akhirnya apa? Ekonomi melambat, bahkan nggak jalan. Coba itu. Ini syariat zakat luar biasa. Kalau ekonomi nggak jalan repot. Semuanya jadi bermasalah. Orang kaya pun akhirnya jadi bangkrut juga. Gara-gara barangnya nggak ada yang beli. Tapi kalau ini perputaran harta di tengah-tengah masyarakat tidak mandek, nah jalan semua. Yang kaya hartanya diberikan kepada yang miskin, pertama melalui zakat yang diwajibkan, yang kedua dengan sifat sukarela. Itu luar biasa, putar terus. Fakir miskin yang tadinya nggak punya fulus, ada uang, dia beli beras. Akhirnya apa? Toko beras laku. Itu, ya Allah, luar biasa itu zakatnya. Manfaatnya, fungsinya, maslahatnya di tengah-tengah masyarakat, luar biasa. Dan nggak banyak, cuma 2,5%, tapi luar biasa manfaatnya, kemaslahatannya. Dikembalikan kepada fakir miskin, tentu ini yang utama ya, yang utama, level yang paling teratas, bagian dari yang berhak menerima zakat. Makanya dimasukkan
rukun Islam dan jadi salah satu rukun Islam. Bukan hanya sholat tapi juga zakat. Sudah kita sampaikan kemarin malam Sabtu di sini tentang zakat itu bagaimana posisinya berdampingan dengan sholat. Orang yang sholat saja tapi tidak zakat, imannya berarti timpang. Kalau layangan kata orang Bekasi namanya singit. Kalau kepala namanya migrain. Migrainnya berat, repot, bahaya. Migrain tuh kalau berat, ya Allah, tidur susah, jalan juga sempoyok, nyetir nggak bisa, naik motor susah, serba susah. Nah, begitu juga zakat, masyarakat bisa menjadi timpang kalau zakat tidak dikeluarkan. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat, nah fa iyyaka, maka jagalah oleh kamu, berhati-hati wahai Mu'ad, wa karaima amwalihim, harta mereka yang berharga yang sudah kamu ambil dalam rangka zakat, jangan kamu rampas lagi. Jangan kamu rampas lagi. Jangan kamu ambil lagi. Ya Allah, ini kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Mu'ad, fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ini menunjukkan Islam itu ada di titik seimbang antara dua kutub ekonomi, misalnya yang sekarang antara sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme miringnya bisa juga komunisme, dan kapitalisme yang tanpa batas. Islam datang memberikan keseimbangan. Ajaran sosialis komunis, orang nggak boleh mutlak punya kepemilikan harta. Harta itu milik negara, full semua. Nggak boleh punya harta berlebihan, diatur semua oleh pemerintah. Dibatasi ketat. Itu kepemilikan harta yang disebut dalam Das Kapital namanya alat-alat produksi. Jadi kepemilikan alat-alat produksi, maksudnya harta, itu dibatasi ketat dalam sistem ekonomi sosialis komunis. Lihat Korea Utara tuh, Kuba, Korea Utara sama negara Kuba, itu kan negara sosialis komunis, nggak bisa bebas. Sangat dibatasi ruang gerak dan ruang lingkup masyarakat dalam banyak hal. Dalam banyak hal, bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan juga politik. Tidak boleh ada dualisme. Nggak boleh. Misalnya partai, ya satu aja udah, satu aja. Nggak boleh ada yang lain. Nah, kapitalis bicara soal ekonomi dibebasin abis, nggak ada batasnya dan nggak ada rambu-rambunya, bebas udah, sebebas-bebasnya, termasuk soal kepemilikan harta.
Kasih orang miskin kayak kagak, masa bodoh udah. Mau ada yang susah, nggak usah peduli. Itu bukan urusan kita, bukan urusan masyarakat, itu urusan pribadi masing-masing. Kenapa susah? Gitu. Jadi yang ini terlalu membatasi, yang ini terlalu membebaskan. Islam nggak begitu, nggak dua-duanya. Islam itu berada di titik keseimbangan. Tidak menutup pintu orang sedemikian rupa, tapi juga tidak kebablasan. Lah kayak doang pelit, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya korun. Bukan nggak boleh dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya gitu. Nggak asal deh, masa boh terserah gue mau gimana. Ke orang miskin, ngapa dia miskin, biarin. Nggak peduli, nggak begitu Islam. Atau orang dibatasi nggak boleh sama sekali, nggak juga. Jadi tidak menutup pintu abis dan juga tidak membuka bablasan. Menjaga keseimbangan, menjaga kemaslahatan. Nah, kalau sudah hak orang dikeluarkan, ya nggak boleh. Misalnya negara mendolimi, merampas harta orang, harta masyarakat, nggak boleh, dilarang dalam Islam. Bahkan harta orang yang tidak Islam nggak boleh. Misalnya ada satu negara di zaman dulu setelah Rasulullah wafat, itu yang berkuasa adalah Khulafa ar-Rasyidun. Ada rambu-rambunya, nggak boleh sembarangan. Amr bin As, gubernur Mesir, ingin bangun rumah ibadah loh, masjid. Tapi dia harus menggusur rumah milik orang Yahudi. Orang Yahudi datang ngadu kepada Sayyidina Umar di kota Madinah Al-Munawwarah. Betul yang kamu bilang, benar Khalifah. Amr bin As ini menggusur tanah saya. Oh begitu, ya udah, tenang, saya bela kamu. Diambil itu apa namanya, ulang, dikasih garis doang, nggak dikasih tulis apa-apa, kasih ini. Itu Amr bin As tahu bahasa isyarat dari Sayyidina Umar sebagai khalifah, gemetar langsung. Artinya apa? Islam luar biasa. Salah kalau orang bilang Islam itu datang untuk menguasai, untuk mendolimi. Nggak ada. Bukti sejarahnya malah sebaliknya. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan terhadap semua. Dan itu yang dikatakan dan dibuktikan di dalam sejarah, dari mulai barat sampai timur. Bahkan ketika Islam berkuasa di Andalus, di Spanyol selama lebih dari 7 abad, dijaga betul. Nggak ada perampasan apa segala macam, sama sekali nggak ada dalam sejarah Islam. Wattaqi da'watal mazlumi. Hai Mu'ad, berhati-hatilah engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Berhati-hati terhadap doa orang yang dizalimi dan terzalimi. Fa innaha, karena sesungguhnya dakwah doa orang yang terzalimi dan dizalimi, laisa, bukanlah bainaha, di antara doa dia, wa bainallah, dan Allah, hijabun, ada pembatas. Langsung doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita namanya kualat. Jadi jangan sampai kita ini menzalimi orang lain, apalagi merampas hartanya.
Nanti dia minta kepada Allah, ya Allah si fulan udah mendolimi saya, langsung dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kagak nunggu di akhirat, di dunia gimana coba? Kita pun begitu, jangan ya, baik secara pribadi dengan orang lain, apakah keluarga, apakah masyarakat, ataukah tetangga, ataukah teman. Jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain, termasuk yang berurusan dengan harta. Jangan. Kita sebenarnya kan tahu kalau berurusan dengan harta atau kepemilikan harta, salah atau enggak. Ini punya saya, punya saya, atau orang lain. Ini punya siapa, kan sebenarnya kita tahu. Tahu kita sebenarnya. Nafsu kita yang menutup itu. Diaku be udah, kata orang Bekasi mak. Padahal bukan punyanya. Diaku be udah. Mungkin juga di pengadilan bisa menang. Ya bisa menang. Bukan pengadilan yang salah. Lah pengadilan kan bicaranya bukti dan kesaksian. Yang benar bisa juga kagak punya bukti, bisa. Yang benar bisa nggak punya bukti, bisa. Yang salah punya bukti. Ya, kalau yang punya buktinya kuat, dimenangkan oleh hakim. Hakim nggak salah nggak? Karena memang sesuai bukti, sesuai data, gitulah. Kan bisa dibuat, bisa dimacam-macam. Nah, ini bicara iman. Makanya Nabi SAW pesan, hei Mu'ad, coba kamu hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Karena ketika dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang menghalangi permintaan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia dizalimi. Jadi doa orang yang lemah itu memang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang fakir miskin, doanya itu makbul kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah doa kepada orang-orang yang lemah, termasuk orang-orang yang fakir miskin, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.